Nabi pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Tapi ingat ikhwan, tujuan antum belajar Al-Quran atau tujuan antum menghafal Al-Quran adalah supaya antum itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tujuan antum selain mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti contohnya antum menghafal Al-Quran, antum dekatkan diri kepada Al-Quran itu supaya dimudahkan urusan dunia antum, atau supaya mungkin dimudahkan jodohnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba antum berpikir begini. Kata Imam Asy-Syafi'i, dunia itu seperti bayang-bayang. Kalau antum mengejar bayangan antum, sampai hari kiamat pun antum gak akan bisa menangkapnya. Tapi cobalah berbalik, lantas antum pergi, maka bayangan itu yang akan mengejar antum. Maka dunia itu seperti itu. Kalau antum mengejar dunia, maka akhirat antum gak mungkin antum dapatkan, ikhwan. Tapi kalau antum mengejar akhirat, mustahil dunianya akan ketinggalan. Jadi sebenarnya niat yang pertama antum kalau ingin menghafalkan Al-Quran itu adalah ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai antum mendekatkan diri kepada Al-Quran itu supaya dimudahkan urusan dunianya, supaya mudah pekerjaannya. Pokoknya mau gak mau, ketika antum sudah dekat dengan Al-Quran, maka akan mudah urusan antum. Jangan sampai jadikan dia niat yang awal ketika antum mendekatkan diri kepada Al-Quran. Ahlul Quran itu bukan hanya sekedar yang hafal 30 juz, tetapi Ahlul Quran itu adalah orang yang menjaga Al-Quran, menjaga hafalannya, mempelajari maknanya, kemudian yang paling penting adalah mempraktekkan dalam kehidupannya. Bagaimana sih salah satu tipe-tipe menghafal Quran? Ya, bagaimana cara dia bertutur kata? Ya, sebagaimana ditanyakan kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah, kan khuluqul Quran, akhlak Nabi seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Makanya para ikhwan insyaallah dimuliakan oleh Allah, kalau sekiranya antum ingin mendekatkan diri kepada Al-Quran, maka niat yang pertamanya adalah ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada yang lain. Al-Quran itu bukan jembatan untuk meraih kesuksesan dunia, tetapi Al-Quran itu adalah jembatan untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Jadi otomatis kalau antum sudah mendekatkan diri kepada Al-Quran, niatkan lillahi rabbil alamin, maka antum akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Para ikhwan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau sampai saat ini pun antum belum bisa menghafalkan Al-Quran, antum belum bisa mendekatkan diri kepada Al-Quran, antum belum bisa menjadi hamba-hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka antum tunggu apa lagi? Ayo segerakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segerakan untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran. Jangan sampai kita kembali kepada Allah itu nggak bawa bekal apa-apa. Jangan sampai kita kembali kepada Allah itu nggak bawa pahala apa-apa. Ana yakin nih, ana, antum, semua manusia, semua makhluk hidup, bahkan malaikat maut pun itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan mati. Jadi kalau misalnya antum yakin antum bakal kembali kepada Allah, maka apa antum gak malu, gak bawa bekal apa-apa ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka para ikhwan insyaallah dimuliakan oleh Allah, siapkan bekal sebaik mungkin untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kita, memberikan kelembutan hati, senantiasa merespon kebaikan-kebaikan, senantiasa merespon perintah-perintah Allah, seruan di dalam Al-Quran, dalam melakukan segala aktivitas-aktivitas yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.